Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma dengan NIM I01201322 dari Hukum B 2020. Di sini saya sedikit akan memaparkan tentang hipotek pesawat udara. Dasar hukum hipotek, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang penerbangan. Ada 4 sistem hukum jaminan, yaitu gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan. Dasar hukum hipotek, pembebanan hipotek pada pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didaftarkan. Perlu diketahui dasar hukum yang kedua adalah Konvensi Cape Town. Ini telah diratifikasikan Indonesia dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007. Yang ketiga, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Adapun penjelasan dari pasal 12 Undang-Undang Penerbangan tersebut adalah sebagai berikut. Terhadap hipotek pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud, ketentuan ini berlaku ketentuan-ketentuan hipotek dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Ketentuan dalam pasal ini tidak menutup pembebanan pesawat terbang dan helikopter dengan hak jaminan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana berdasarkan pasal 71 tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 merupakan bentuk penyesuaian aturan nasional atas diratifikasinya Cape Town Convention Chapter 6 Artikel 16 Tahun 2001 dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007. Pengertian kapal udara. Pesawat udara adalah suatu mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi terbang, tetapi bukan karena reaksi terbang terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Definisi mengandung pengertian setiap jenis kendaraan udara, bentuk dan jenis apapun termasuk di dalamnya itu helikopter. Pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia. Setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran. Objek dan subjek. Objek hipotek yang bisa dihipotekkan sebagai agunan adalah pesawat udara, alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara, kecuali reaksi udara terhadap permukaan bumi. Termasuk dalam pengertian pesawat udara meliputi kerangka pesawat udara, mesin, baling-baling, peralatan navigasi, peralatan komunikasi, dan semua perlengkapan yang bertujuan untuk digunakan dalam pesawat udara tersebut, terlepas apakah dipasang atau untuk sementara dilepaskan dari pesawat. Subjek hukum. Pasal 3 ayat 2 mengatur bahwa WNA atau badan hukum asing yang memiliki pesawat udara yang telah didaftarkan dan mempunyai tanda kebangsaan Indonesia tidak dapat memberi hipotek pesawat udara. Terus selanjutnya bagaimana pembebanannya? Pesawat udara, pesawat terbang dan helikopter dikategorikan layaknya benda tidak bergerak, maka pembebanannya layaknya pembebanan atau jaminan benda tidak bergerak. Sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran. Menurut pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan menjelaskan mengenai pesawat udara yang dapat didaftarkan di Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdaftar di negara lain. Yang kedua, dimiliki oleh WNI atau dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia. Yang ketiga, dimiliki oleh WNA atau Badan Hukum Asing dan dioperasikan oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia untuk jangka waktu pemakaiannya minimal 2 tahun secara terus-menerus berdasarkan suatu perjanjian. Yang keempat, dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah dan pesawat udara tersebut tidak dipergunakan untuk misi penegakan hukum. Yang kelima, dimiliki oleh WNA atau Badan Hukum Asing yang pesawat udaranya dikuasai oleh Badan Hukum Indonesia berdasarkan suatu perjanjian yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak untuk kegiatan penyimpanan, penyewaan dan atau perdagangan pesawat udara. Pendaftaran pesawat udara dalam pasal 25 diajukan oleh pemilik atau yang diberi kuasa dengan persyaratan.
Yang pertama menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan pesawat udara. Yang kedua menunjukkan bukti penghapusan pendaftaran atau tidak didaftarkan di negara lain. Yang keempat menentukan ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang disepakati oleh Menteri. Yang keempat bukti asuransi pesawat udara. Dan yang kelima bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan pesawat udara. Baiklah, mungkin sekian dari hasil PowerPoint kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.